Besok Pak, kalau tadi saya lihat jadwal tanggal 23 Pak. Oh besok ya, oke. Kalau UTBK mungkin pasti lab dipakai ya, jadi kita mungkin perkuliahannya online saja kalau sama UTBK. Kebetulan juga saya lagi sakit, jadi ya nggak apa-apa. Tunggu ya, saya share dulu materinya. Saya cuma mau kasih lihat kalian ya, apa yang kalian akan bikin setelah UTS ini ya, sampai akhir. Saya lihat satu contohnya juga. Mana? Alhamdulillah. Ini kelihatan ya? Kelihatan? Oke, jadi ini yang akan kita kerjakan ya. Ini RPS-nya. Oke. Jadi sebelumnya itu kita sudah belajar tentang perbedaan machine learning dan supervised learning. Ini sudah ya? Selesai ya ini ya? Aman ini toh? Gimana, aman? Atau masih mau diulang ini? Kalian menjawab dulu. Kalau tidak menjawab berarti saya ulang ya. Kita ulang paling aman Pak. Aman. Oke. Yang berikutnya yang kedua, normalisasi numerik dan encoding kategorikal. Ini aman atau diulang? Aman Pak, aman. Aman. Oke. Berikutnya yang ketiga, analisis metrik evaluasi pada model klasifikasi. Aman? Ulang? Oke, kita ulang ya. Oke. Berarti ini nanti kita coba ulang ya. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu merancang pipeline machine learning dengan scikit-learn. Ini kayaknya sudah ya. Harusnya ini yang sudah ya. Saya lihatkan saya dulu yang belum ya. Ini harusnya kelas 3 itu loh. Ini sudah, algoritma klasifikasi sudah toh? Algoritma regresi sudah, algoritma clustering sudah, kemarin project ya, project. Kemudian deep learning ya, nanti kita belajar mungkin minggu depan ya, kita belajar tentang konsep dasar dari deep learning. Soalnya minggu ini kayaknya saya agak nggak bisa, kayaknya lagi sakit. Kemudian nanti kita akan belajar tentang deep learning dengan arsitektur neural network, model neural network sederhana kayak gimana, kita akan belajar dulu minggu depan ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang deep learning menggunakan TensorFlow dan library keras. Nah, jadi nanti kita akan pakai ini, deep learning menggunakan TensorFlow dan library keras. Mungkin juga nanti saya akan kenalkan sedikit, cuma dalam bentuk pengenalan saja ya, library lain selain TensorFlow ya, framework lain selain TensorFlow ya. Soalnya kan jangan sampai nanti imbas perang dagang dan sebagainya jadi tidak bisa dipakai lagi TensorFlow. Jadi paling tidak kalian punya alternatif lain lah, seperti misalnya PyTorch dan lain-lainnya. Ada juga yang buatan Cina, nanti saya perlihatkan saja ya, supaya kalian paling tidak ada wawasan lebih ketika mau coba selain TensorFlow. Nanti kita akan coba bahas minggu selanjutnya. Kemudian implementasi untuk model CNN untuk klasifikasi gambar. Nah, ini juga nanti kita akan coba bahas pakai convolutional neural network untuk klasifikasi gambar. Jadi nanti arsitektur CNN-nya kayak gimana, nah, kita akan lihat ya. Ini CNN sederhana ya, CNN awal untuk klasifikasi. Kemudian klasifikasi gambar. Kemudian berikutnya kita akan coba menerapkan teknik pre-processing data. Nah, ini pre-processing data gambar dan augmentasi untuk peningkatan performa model. Nah, jadi nanti setelah kita belajar teknik sederhana untuk klasifikasi gambar, mungkin nanti kita coba gambar apel kah, gambar buah apel atau gambar buah tomat, atau gambar daun padi, penyakit padi misalnya. Nah, nanti kita coba untuk klasifikasikan pakai model CNN yang sederhana. Kemudian berikutnya kita akan
coba penerapan teknik preprocessing data. Jadi nanti preprocessing data gambar kayak gimana, bagaimana merubah resolusi gambar, bagaimana penentuan layer pada saat di arsitekturnya, bagaimana. Ya pokoknya nanti kita akan belajar preprocessingnya ya. Gimana ya Ham? Ada yang mau tanyakan? Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada yang bertanya kan biar Ham? Tonton angkat tangan saya lihat. Kepencet Pak. Oh kepencet, oke. Kita lanjut ya. Kemudian yang berikutnya augmentasi untuk peningkatan performa model. Nanti kita akan belajar juga tentang augmentasi. Jadi misalnya gambar kita kurang bervariasi ya, jadi kita nanti lakukan proses namanya augmentasi. Nanti di augmentasi itu ada resizing, normalisasi dan sebagainya, rotasi, flipping dan zooming. Oh ini resizing dan normalisasi paling di processing ya. Kemudian kalau augmentasi biasanya rotasi, flipping dan zoom. Nanti kita coba di pertemuan keberapa ini? Ketiga ya setelah UTS. Kemudian yang berikutnya, teman keempat, kita akan bahas tentang evaluasi model CNN, Convolutional Neural Network untuk klasifikasi gambar. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana cara penentuan atau mengevaluasi model yang kita sudah buat ya. Jadi arsitektur CNN nanti kan kita buat model ya. Nanti modelnya bagaimana caranya kita uji akurasinya atau kita tentukan model ini sudah baik atau tidak, sudah overfitting, underfitting atau sudah good fitting. Nah, nanti ini kita akan lihat bagaimana penentuannya pada saat setelah proses ini ya, proses yang ketiga tadi. Kemudian pertemuan berikutnya kelima ini kalau nggak salah setelah UTS kita akan mengimplementasikan model object detection. Nah, kalau tadi kita bahasnya tentang klasifikasi, nanti di sini kita akan berubah lagi ya, akan coba kembangkan ke model object detection. Jadi kita akan lebih ini lagi ya, lebih dalam lagi dibandingkan klasifikasi tadi. Kalau klasifikasi misalnya kita mau bandingkan kamar tersebut tergolong rapi atau tidak rapi. Nah, nanti kita punya dua gambar kamar dengan dua kelas kamar, nanti kita lihat yang mana kamar rapi, yang mana kamar tidak rapi. Tapi kalau misalnya object detection, kita mau lihat benda di dalam kamarnya, benda-benda apa saja yang bisa terdeteksi. Misalnya ada kasur, ada bantal misalnya, ada sisir dan sebagainya ya. Nah, itu object detection. Bisa kita identifikasi objek yang ada di dalam gambar. Kenapa Ratu? Mau bertanya kah? Pencet. Kepencet. Oke, betul-betul Irham ya. Oke. Lanjut ya. Tadi ya. Oke. Nanti di sini kita akan coba untuk object detection pakai model lain ya, model yang agak berbeda. Kita akan implementasi modelnya menggunakan YOLO ya. You only look apa ini? Looking apa ya? Saya lupa. YOLO apa penyanyi? You only live once. Nah, jadi YOLO ya. Bukan, salah ini. Ya, lagi kenangan dari you only look once ya. Nah, jadi kita akan belajar implementasi object detection-nya menggunakan YOLO. You only look once. Nah, nanti sebentar saya lihat-lihatkan sedikit ya materinya, yang mana itu CNN, yang mana itu YOLO dan sebagainya ya. Nah, kemudian berikutnya di pertemuan keberapa ini? Ini kelima, ini keenam ya. Nah, setelah kita coba implementasi object detection menggunakan YOLO, kemudian di pertemuan ke-6 kita akan coba implementasikan sistem rekomendasi ya. Sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering. Nah, jadi nanti kita akan coba buat suatu sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering atau juga content based filtering. Ini nanti kita akan uji ketepatan implementasi algoritmanya, kemudian rekomendasinya kayak gimana, akurasi modelnya kayak gimana. Berarti ada 3 ya, klasifikasi,
object detection, dan sistem rekomendasi. Nah, pertemuan ke-7 ini kita akan menggunakan yang namanya transverse learning. Nah, kita akan pakai transverse learning menggunakan model ResNet 50. Nah, ini untuk sampel modelnya saja ya. Nanti kalian bisa kembangkan di tugas proyek besarnya, kalian bisa pakai model-model transverse learning yang lain ya, yang sudah ada. Atau kalian juga mau bikin model sendiri, kemudian nanti dilakukan proses transfer learning, boleh juga. Nah, ini nanti kita akan pakai model transfer learning dengan model ResNet 50 ya, pada dataset custom untuk tugas klasifikasi gambar. Nah, ini ResNet 50, nanti saya lihatkan yang mana itu ResNet 50. Nanti kita akan coba di pertemuan ke-7. Nah, ini bagaimana caranya, target kita bagaimana caranya menggunakan transverse learning arsitektur ResNet 50 dengan baik ya. Nah, kemudian pertemuan ke-8, nah ini UTS ya, ini UTS terakhir. Pertemuan terakhir ini kita akan coba mengintegrasikan model machine learning yang dibangun ke dalam aplikasi. Jadi akan kita coba mengintegrasikan model machine learning yang dibangun ke dalam aplikasi. Jadi setelah kalian bikin tadi model-modelnya, baik itu machine learning maupun deep learning, kemudian model tersebut kita implementasikan ke dalam aplikasi. Dalam hal ini, paling tidak kalian harus siapkan aplikasi sederhana ya, baik itu mobile, web, ataupun bentuk lainnya, misalnya desktop dan sebagainya. Intinya nanti model yang dibangun itu bisa diterapkan dalam aplikasi, bukan kayak kemarin ya. Kemarin mungkin di tahap machine learning pipeline cuma sampai model evaluation, kita nanti ini sudah sampai ke penerapan model di dalam aplikasi. Jadi ya sudah dalam bentuk produk lah, produk siap pakai ya. Kita akan integrasikan model machine learning-nya. Yang apa yang kita akan buat di sini, nanti kita akan lihat bagaimana fungsi modelnya, bagaimana cara mengintegrasikan modelnya, bisa kita pakai API ataupun modelnya ditanam langsung ke dalam. Kita akan lihat juga respon time-nya bagaimana, jangan sampai dia lambat sekali modelnya bekerja pada saat di aplikasi karena terlalu berat misalnya. Kemudian skalabilitasnya bagaimana, nanti kita lihat ya skalabilitas aplikasinya bagaimana. Ini ada uji coba, pembangunan model, kemudian demo aplikasi. Nah, kemudian terakhir ujian project. Nah, yang masuk project di sini itu mana ya? Sini ada beberapa yang masuk project harusnya. Ini ujian project nanti kita akan lengkapi di sini ya. Jadi mana tadi ya? Ada 3 kalau nggak salah ya. Jadi projectnya kalian itu nanti CNN, object detection, ya sama sistem rekomendasi. Kenapa tidak ada NLP di sini? Karena saya ada mata kuliah NLP ya. Jadi khusus NLP sendiri dia masuk di learning sebenarnya. Nanti itu di mata kuliah tersendiri ya. Jadi saya nggak bahas dulu tentang NLP di sini karena NLP kita akan bahas di mata kuliah tersendiri. Jadi di sini fokusnya CNN, object detection, sama sistem rekomendasi berbasis kolaboratif filtering. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada yang gambaran toh tentang pelajaran setelah kuliah, pelajaran setelah UTS? Saya lihatkan sedikit ya. Yang tadi saya bilang mungkin ada yang masih apa ya, masih belum pernah lihat. Tadi ada apa tadi ya, yang CNN ya, CNN. Saya carikan dulu CNN. Sebentar saya tanya ya, supaya interaktif. Ini saya lihatkan saya dulu gambarnya ya, supaya kalian paling tidak nanti kita jelaskan lebih detail pas masuk ya. Karena saya juga agak ini gambar yang saya dapat saja ya.
Oke, ini kelihatan? Kelihatan tidak? Jadi kurang lebih CNN itu kayak gini ya. Jadi nanti kita punya input gambar misalnya. Nanti saya jelaskan lebih detail pada saat pertemuan ya. Ini saya lihatkan saja dulu kurang lebih gambar CNN itu kayak gini. Ini ada convolution-convolutionnya, lapis-lapisnya, kemudian ada pooling-nya, kemudian ada flatten layer, kemudian ada hidden layer, input layer, hidden layer, kemudian ada bobot, kemudian ada output-nya. Output ini ada 3 ya, 3 kelas. Apple, strawberry, atau orange. Oke ya, ada gambar entah CNN kayak gimana ya. Jadi CNN itu klasifikasi gambar. Jadi ada inputan gambar, kemudian nanti outputnya apa. Jadi inputan gambarnya strawberry, outputnya di sini 0,8 strawberry. Berarti dia confidence-nya terhadap strawberry itu 0,8 ya. Oke, nanti kita lebih detailnya pada saat di kelas saja. Kemudian berikutnya CNN apa tadi ya? YOLO. Nah, ini YOLO ya. YOLO itu untuk object detection ya. Only look once. Jadi apa ya? Kamu hanya lihat sekali. Gimana? Begitu ya. Ini YOLO. Nanti kita bisa lihat di sini. Ini videonya kelihatan ya? Oh ya, oke. Oh ya, biar nih audionya. Kalian lihat aja. Ini cara installnya ya. Cara downloadnya. Gampang ya. Kali. Kalian bisa coba-coba sendiri di rumah. Nanti kita mulai ya.
Nah, ada setnya pakai Oppo atau yang dilakukan ini dari
Oke ya. Jelas toh? Gimana, jelas? Kayaknya tidak jelas ini. Oke, setelah YOLO nanti kita akan belajar tentang collaborative filtering sama apa satunya tadi? Content based filtering ya. Itu nanti saya kasih lihat ya selanjutnya. Habis itu projectnya ya. Saya kasih lihat dulu project apa yang kalian mau buat nanti sampai akhir. Saya contohnya saja ya, yang sudah dibuat dengan teman-teman kalian di informatika kemarin. Supaya paling tidak ada bayangan ya. Jadi kalian tinggal pilih juga judulnya yang sesuai. Kita masih pakai yang kemarin ya. Ini tidak ada yang pindah kelompok kan? Ya nanti ini yang punyanya teman-teman kalian di informatika. Coba lihatkan dulu ya. Mana yang agak bagus-bagus sedikit nih. Nah, ini boleh. Nanti paper, Google Colab, dataset, aplikasi sama kayak gini. Ini ada aplikasi mobilenya. Ini. Kita download dulu kayak gini. Ini masih ada juga orang tuh? Saya bisa tidak ada orang nih. Masih ada kok. Masih ada juga. Tunggu ya, saya download dulu. Kenapa tidak mau di-download ini? Ini belum. Oh, tapi nggak bisa langsung download. Aduh, saya harus login lagi. Tunggu ya. Nah, ini kelihatan ya? Kelihatan tidak? Jadi ini contohnya nanti yang bisa kalian jadikan domain ya untuk pengerjaan tugas besarnya. Kita masih pakai SGD ya. Jadi ini judulnya optimasi proses klaim asuransi mobil dengan card damage assessment berbasis CNN. Ini pakai CNN berarti dia ya. Nanti harus lihat contoh yang lain ya, yang tidak pakai CNN. Ini anggota kelompoknya.
Kemudian machine learning system desainnya ini, jadi kalian bisa lihat modelnya. Ini yang bagus ya, yang saya lihat kan. Dokumen proyeknya, studi literaturnya ini ya. Jadi harus ada studi literatur yang kayak gini ya. Jadi sebelumnya itu sudah ada penelitiannya tentang deteksi kerusakan ban mobil ya, dan sebagainya. Kemudian yang mereka bikin itu kayak gini. Sebenarnya ada YouTube-nya ya. Nantilah. Kalau kalian mau nonton YouTube-nya juga boleh ya. Masih ada waktu ya? Masih ada. Bisa download dulu ya. Sudah bisa nonton YouTube-nya. Kelihatan kan? Oh, berarti disertakan ini ya. Nantilah. Kemudian ini nanti pelaku-pelakunya siapa saja. Nanti ada customer, surveyor, sama pihak asuransi. Nah, manajemen datanya kayak gimana? Jadi nanti modelnya kalau misalnya ada, kalian tahu lah ini tuh, misalnya ada mobil yang mau klaim asuransi karena kaca pecah atau tergores dan sebagainya. Nanti nanti hal-hal itu akan masuk ke dalam sistem, diverifikasi oleh apa namanya tadi ya? Pihak asuransi. Jadi kalau misalnya pihak asuransi sudah oke, langsung diklaim. Ini sederhana. Ini mereka pakai MobileNet versi 2, Efficient Net versi 2S, NASNet Mobile, ResNet 50 sama CNN Custom. Jadi mereka bandingkan sih. Konfigurasi trend model dari TensorFlow application. Nanti bisa dilihat bagaimana cara konfigurasinya. Kalian bisa juga jelaskan seperti ini ya. Prosesnya. Kemudian model performance conversion. Perbandingannya antara model yang dikembangkan. Kemudian proses deployment-nya. Ini yang paling efisien net versi 2S yang paling bagus, kemudian MobileNet sama ResNet 50. Ini yang ya, yang menyembah ini ya, masih di bawah ya. Kemudian base performance-nya yang ini kalian bisa lihat sendiri. Lihat sendiri saja ya. Saya belajar bicara, lihat sendiri saja. Notebook, nanti kita pakai Google Colab. Ini aplikasinya, namanya Diagnocar. Aplikasi berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk mendeteksi kerusakan pada mobil melalui analisis gambar visual secara otomatis. Nah, jadi kurang lebih aplikasinya kayak gini. Jadi kalian bikin aplikasi mobile-nya ya. Kan cukup yang gue. Atau kalian mau bikin aplikasi web juga boleh. Bikinnya juga terserah pakai apa ya. Atau suruh teman anak RPL-nya juga, kan lain itu gabung ya, ada anak RPL ya. Nanti anak RPL-nya suruh bikin aplikasinya. Anak AI-nya suruh coding kan, nanti sudah bikin modelnya supaya bagi kerjaan. Kita tampilan aplikasinya, nanti riwayat analisisnya kayak gini. Penyok pada bumper 71%, penyok pada bumper 99%, kaca pecah 99%, gitu. Ya kayak gini lah proses diagnosanya. Ini kalau mau care code aplikasinya. Oke. Kemudian yang bagus lagi mana ya? Itu tadi ada lagi satu ini. Ini masih ada orang tuh? Masih ada? Masih ada, Pak. Masih ada. Jadi kayaknya data yang menjawab cuma Zuni sih. Oke. Oke, enggak apa-apa lah, biar satu orang. Di sini kelompoknya juga bisa bikin kayak gini ya. Ini deteksi kecurangan pelajar menggunakan algoritma CNN dan YOLO. Jadi mereka mau deteksi apakah terjadi kecurangan pelajar pada saat ujian, baik itu offline, online, dan sebagainya. Jadi kita lihat kelompok kecilnya. Kemudian latar belakang masalahnya apa? Ini tekanan sistem pendidikan, fokus pada hasil dan pengaruh sosial menjadi penyebab utama yang jujuran. Ini ada apa ya? Ada siswa yang tidak jujur dalam proses ujian ya. Jadi perlu dilakukan pengawasan lebih.
Nah, ini yang pertama ada namanya cheating online. Ini jenis-jenisnya cheating ya. Ada cheating online, ada cheating offline. Kemudian dia pakai deteksi objek untuk mengatasi masalah cheating ini ya. Pakai real time object detection untuk siswa yang melakukan cheating ya di dalam kelas. Ini pakai YOLO, menggunakan YOLO ya. Ini penelitian terdahulunya menjadi landasan penelitiannya mereka. Ini penelitian dari Cina ya. Penelitian dari Yanzhou dan kawan-kawan yang menggunakan metode deteksi kecurangan dalam ujian menggunakan algoritma YOLO kecelakaan. Kemudian mereka coba improve ya, tambahkan sedikit ya. Ini alur kerjanya pakai Raboflow, kemudian split data set, kemudian data preprocessing, kemudian ada proses augmentasi. Ini ada 3, ada break horizontal, break sama blur. Kemudian model trainingnya mereka bandingkan antara YOLO versi 11, 10, 9, 8 sampai 9 ya. Kemudian testing, evaluasi sama deployment. Ini datasetnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas ya. Ada, bukan, ya 6 kelas ya. Ada 6 kelas, nanti proses datasetnya ini, distribusi gambar dan datasetnya. Trainingnya 6.328, validationnya sisanya ya. Validation sama testing. Ini bagi 3 ya. Kemudian inilah pelatihan modelnya. Ini yang versi 8, 10, 11 sama 9. Ini semua versi small ya, versi S ya. Kemudian metrik evaluasinya. Ini hasil metrik evaluasinya ya. Kemudian akurasi YOLO-nya, plot metrik pelatihan YOLO-nya, conversion matrix-nya. Nah, ini testing modelnya ya. Jadi ini ada dicoba testing di ruang kelas ya. Nah, ini jadi yang melakukan kecurangan kemungkinan yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Nah, ini ada nanti modelnya. Ada wave, ada around. Around itu lihat sekitar. Ya, begitulah caranya mendeteksi. Ini sebenarnya cuman belum akurasinya belum 100% ya. Ini cuman identifikasi awal saja. Apakah ada yang melakukan kecurangan atau tidak. Nanti pengawas yang datang. Jadi ini biar tidak ada pengawas di dalam ruangan. Bisa diidentifikasi siapa yang melakukan kecurangan dan siapa yang tidak melakukan kecurangan. Jadi kalau ujian nggak perlu, kalau misalnya kayak ujian UTBK ya, nggak perlu pengawas ujian itu. Kalau pakai ini. Kemudian repository GitHub-nya ini, kalau kalian mau download, ini ya, repository GitHub-nya kebetulan masih open source kayak dari orang yang bikin. Kemudian heat movement tracking, object recognition for preventing cheating in online exam. Ini untuk ujian online ya. Tadi itu yang offline, ini yang ujian online. Nah, ini yang balik-balik ya ujian online ya. Hampir sama. Ini kelompok berapa ya? 1-2 kalau nggak salah. 1-2-nya, ini operasinya. Nah, testing modelnya kayak gini ya, testing modelnya ya. Jadi nanti ujiannya secara online. Kalau dia balik kanan atau balik kiri ya itu teridentifikasi melakukan cheating. Kemudian yang berikutnya mata ya, activity analysis for silent cheating detection in online exam using GenN. Nah, jadi ini pergerakan mata, nanti dilihat mata dari kanan ke kiri, hasil training, hasil testing model. Nah, ini nanti kiri, ini tengah, ini kanan. Nah, nanti aplikasi webnya seperti itu. Gimana, sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Oke, jadi kurang lebih yang akan kalian buat itu seperti itu ya, sampai ujian ya. Jadi kalian bikin aplikasinya. Kalau dia tadi bikinnya pakai apa ya? Saya lupa itu, saya lihatkan dulu ya. Ini ada framework baru. Bikinnya pakai apa namanya? Tuh lah, saya lihatkan di internet.
apa gimana ya, saya lupa ya. Tapi nanti saya lihatkan ya frameworknya ya. Jadi dia tuh bukan pakai Flash, bukan pakai Django, bukan pakai Streamlit ya. Ada memang yang sekarang yang lebih gampang, namanya apa ya, saya lupa. Tapi dia nanti kalau dilihat bahasa pemrogramannya full Python. Jadi tidak ada bahasa pemrograman lain lagi di dalamnya. Kalau kayak Django sama Flash ada CSS-nya kan. Kalau dia CSS-nya saja pakai Python ya. Jadi full Python nanti isinya di dalam. Kalau lihat codingannya, di sini ada kayaknya contohnya tadi. Mana tadi ya? Bisa lihat sebagai apa ya? Review model 1. Nah ini ya, kalian bisa lihat ini ya. Saya share dulu ya. Nah dia nanti saya lupa pakai framework apa lagi namanya. Jadi ini frameworknya, ini codingannya. Jadi dia bikinnya itu pakai framework, saya lupa namanya apa. Tapi aplikasinya itu yang ini ya. Review Smart Online Factoring Assist for Cheating. Ini aplikasinya bagus banget ini aplikasinya. Dibikin full 100% di Bitter Notebook. Jadi tidak ada CSS-nya. Karena ini ada tampilan CSS ya. Tidak ada PHP-nya atau apapun juga itu ya. Jadi 100% ini pakai Python ya. Jadi tulisan di sini dideteksi oleh GitHub 100% di Bitter Notebook. Kalian bisa lihat ya di sini. GitHub. Ini yang buat. Oke. Cukup mungkin ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada gambaran? Tidak ada juga gambaran? Oke, kayaknya kalian sudah mau istirahat ya. Oke, kalau begitu, selamat istirahat. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa offline segera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.